حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa taklimuhu subhanahu wa ta'ala li ibadihi nau'an. Muka surat masih 141 ya. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, bila wasithah. Allah mengajak bicara hamba tanpa ada perantara. Kama kallama Musa bin Imran, sebagaimana Allah mengajak bicara Nabi Musa bin Imran. Wa kama kallamal abawain, sebagaimana Allah juga mengajak bicara ayah dan ibu kita, yaitu Adam dan Hawa. Wa kadza nada nabiyyana lailatal Isra, dan seperti itu pula ketika Allah menyeru nabi kita sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj itu. Yang kedua, asani taklimuhu subhanahu li ibadihi biwasithah. Allah mengajak bicara kepada para hambanya dengan perantara, imma bil wahyil khas, boleh jadi dengan apa, wahyu yang khusus lil anbiya, untuk para nabi, wa imma bi irsalihi ilaihim rasulan, dan boleh jadi dengan apa, Allah mengutus seorang rasul kepada apa, kepada mereka, yukallimuhum min amrihi bima sya', mengajak mereka berbicara dari perintah Allah sekehendak Dia. Seorang utusan datang, Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat, Allah memerintahkan kalian untuk membayar zakat dan sebagainya. Ini juga sebenarnya Allah mengajak kita bicara, tetapi melalui apa? Melalui utusan. Sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim, yaitu apa? Bagaikan seorang raja. Bahwasanya raja itu membawa apa? Mengirimkan seorang utusan yang membawa surat. Lalu utusan ini membacakan surat itu dan menjelaskan kandungannya begini, dan yang diinginkan sang raja begini. Jadi pada hakikatnya, yaitu apa, risalah ini memang sebenarnya adalah Allah mengajak kita bicara dengan apa, dengan risalah tadi, dengan wahyu-wahyu, dan juga dengan apa, dengan hadis dan sebagainya, melalui perantara Rasul. Demikian pula pembicaraan yang dengan perantara adalah apa, ilham. Itu adalah Allah Ta'ala berbicara kepada kita, tetapi melalui perantara malaikat yang memasukkan ilham ke dalam hati para hambanya. Demikian pula masuk di dalamnya adalah mimpi. Ini hakikatnya adalah apa? Adalah Allah sedang mengajak bicara hambanya, tetapi melalui perantaraan malaikat. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin dari Imam Malik, bahwasanya mimpi yang benar itu adalah apa? Adalah pembicaraan Allah, khitabullah kepada hambanya. Tapi melalui apa? Melalui malaikat. Malaikat yang disuruh untuk membuat perlambang ini, membuat gambaran itu, membuat suara ini, dan semacam itu. Baik, kita lanjutkan. Wa fil ayatil mutaqaddimati aidan dalilun ala annal kalamal mudhafa ilaihi subhanahu wa ta'ala min sifatihi dzatiyah. Ayat dan di dalam ayat-ayat yang terdahulu juga ada dalil yang menjelaskan bahwasanya kalam yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagian dari sifat Allah dzatiyah. Sejak dulu memang selalu ada, sampai tidak ada batas akhirnya. Ini sifat dzatiyah, tidak terkait dengan apa, kehendak. Adapun kalau afrodnya ketika Allah ingin bicara, memang itu adalah apa, terkait dengan kehendak, ingin berseru ataukah berbisik, ingin bertanya ataukah memerintah dan semacamnya. Qal min haitsu ta'alluqiha bi dzatih, dari sisi apa, yaitu keterkaitan sifat tadi dengan zatnya Allah terus menerus sejak dulu tanpa ada batas awal. Allah punya sifat mutakalliman, yaitu Allah mampu berbicara. Walaupun boleh jadi suatu ketika Allah diam, itu terserah Dia, tapi tetap walaupun Allah sedang diam, Allah Ta'ala disifati sebagai mutakallim, zat yang mampu berbicara. Ini adalah ucapan yang betul, berlawanan dengan apa, akidah kalau tidak salah orang-orang Salimiyah, kalau tidak salah, atau Karomiyah, agak mirip, yang mengatakan Allah setiap saat Dia itu pasti bicara, dan bicaranya itu langsung dari seluruh huruf, muncul seketika, bukan satu persatu. Ini adalah perkara yang apa, yang betul-betul merusak akal. Gimana itu setiap saat bicara dengan seluruh huruf tanpa ada apa, huruf yang ini lebih dulu dari yang itu. Itu adalah akidah yang keliru. Diambil dari apa, pemikiran mereka, kalamullah adalah apa, sifat Allah itu ada sejak dulu.
Sementara kalau ada sejak dulu tidak boleh yang ini lebih baru dari yang itu. Harus semuanya adalah sejak dulu. Berarti seluruh hurufnya adalah apa? Keluarnya juga sejak dulu dan bersamaan. Ini nggak masuk akal dan bahkan merusak fitrah semacam ini. Waktu ada pasal teka-teki kan, berkumpul perkataan-perkataan, carilah perkataan cinta dalam kumpulan itu, kagum Dalam kumpulan huruf. Baik. Adapun orang Mu'tazilah maka mereka sebaliknya. Mereka mengatakan dulu Allah tidak ada, baru sekarang ada. Dulu Allah Ta'ala ada tanpa sifat kalam, baru kemudian setelah menciptakan kalam, baru Allah mampu berbicara. Kenapa? Kita tahu Al-Quran itu adanya kapan? Yaitu kata mereka ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Sebelum itu Al-Quran belum ada. Yang ada adalah apa? Adalah Injil. Nah, sebelum Isa diutus Injil nggak ada. Yang ada adalah apa? Adalah Zabur punya Nabi Daud. Sebelum Nabi Daud ada, Zabur nggak ada. Adanya adalah apa? Adalah Taurat punya Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa memang jauh sebelum apa? Sebelum Nabi Daud. Maka berarti kalamullah ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang qadim, tapi dia adalah terbaharui. Berarti apa? Dulunya Allah tidak mampu bicara, baru setelah itu berbicara, setelah menciptakan pembicaraan, kata mereka. Ini tentunya akidah yang batilah dan rusak. Tapi yang betul adalah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya sifat Allah, baik sifatul kalam ataupun keumuman sifat yang lain adalah apa? Qadimun nau'. Jenisnya memang sudah ada sejak dulu, tapi apa? Hadisul ahad wal afrad. Adapun dari sisi individunya itu terbaharui sekehendak Allah. Kapan ingin menurunkan kitab yang ini, kapan ingin memfirmankan kalam yang itu dan sebagainya. Jadi walaupun dulu Allah belum berbicara, misalkan suatu ketika tidak bicara, maka bukan berarti Allah tidak mampu bicara. Contoh kecil kata para ulama adalah seperti khayyat, penjahit. Ketika dia tidak sedang menjahit, tapi dia sudah punya sijil sebagai apa? Penjahit. Apakah dikatakan dia bukan penjahit? Tetap penjahit. Kemampuan itu ada. Tidak harus tunggu sampai dia menjahit baru, engkau penjahit ternyata. Sudah ada sijil, cuma belum sempat menjahit ya nggak menjahit. Bukan berarti dia nggak mampu menjahit. Itu contoh kecil yang manusia pun memahami. Nah itu yang tidak dipahami oleh Mu'tazilah walaupun mereka mengagungkan akal. Nah ini yang orang yang tidak belajar ke Ahlus Sunnah, maka boleh jadi dia akan tertipu dengan pemikiran-pemikiran yang ajaib tadi itu. Tayyib qal wattisafihi biha, yaitu yang mana Allah memang bersifat dengan apa? Dengan sifatul kalam tadi. Maka kita katakan ini adalah sifat dzatiyah. Tidak mungkin semula Allah tidak punya sifat itu, baru setelah sifat itu diciptakan baru ada. Bukan. Sifat Allah itu adalah qadimah sebagaimana qadimnya zatnya Allah. Wa min sifatihil fi'liyah, dan kalamullah itu juga sifat fi'liyah, sifat Allah fi'liyah, yaitu terkait dengan kapan Allah mau mengucapkan itu dan bagaimana dan seterusnya, terkait dengan keinginan dia, sekehendak dia. Haitsu kanat muta'alliqatan biqudratihi wa masyiatih, yang mana sifat ini tadi dia terkait dengan kehendak, kemampuan dia dan kehendak dia. Tidak selalu Allah Ta'ala itu apa? Bicara, tapi terkadang dia itu diam dan itu terserah dia. Kapan bicara, kapan diam itu terserah dia. Maka ini dari sudut pandang ini dia adalah sifat fi'liyah, terkait dengan kehendak dia. Apa ada dalil yang mengatakan Allah Ta'ala juga punya sifat diam? Iya, hadisnya di Sahihul Musnad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ini adalah apa? Adalah mauquf, tapi kata para ulama lahu hukmul marfu'. Allah Ta'ala Rasulullah yaitu Ibnu Abbas mengatakan Allah Ta'ala wa masa kata an syai' fahuwa afwun minhu. Yang perkara yang Allah diamkan maka itu adalah apa? Dimaafkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat diam, terserah dia. Diam terhadap suatu perkara, atau diam dari suatu pembicaraan, atau diam dari terhadap suatu hukum, itu terserah dia. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.